Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Sahabat fillah yang dirahmati Allah, semoga dalam keadaan sehat dan istiqomah hingga menggapai jannah. Nabi Ibrahim pun menikahi Hajar, dan benar Allah mendengarkan doanya. Hanya dalam kurun waktu 2 tahun saja, ternyata Allah telah mengkaruniakan kepada mereka seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Ismail. Kehidupan mereka pun bertambah bahagia. Namun ternyata ketika Sarah melihat Nabi Ibrahim semakin fokus menyayangi Ismail dan Hajar, timbullah naluri kewanitaan dari Sarah, dan ia dilanda api cemburu. Benih ketidaksukaan pun muncul di relung hatinya. Bagaimana mungkin suaminya lebih cenderung memperhatikan Hajar dan Ismail dibandingkan dirinya? Disinilah puncak kecemburuan Sarah. Karena kecemburuan yang melanda hatinya sangat luar biasa, Sarah berterus terang kepada Nabi Ibrahim terkait kecemburuannya tersebut. Beliau pun mengadukan bahwa Hajar mulai tidak sopan kepadanya. Padahal siapa dia? Mengingat Hajar memang hanya seorang budak. Ia meminta kepada Nabi Ibrahim agar menjauhkan diri dari Hajar dan Ismail. Begitulah kecemburuan menyeruak hati Sarah. Padahal faktor pemicunya hanya satu, dikarenakan Hajar mempunyai anak. Dalam kisah kecemburuan ini, Sarah bahkan sempat ingin melakukan hal yang tidak seharusnya, yakni sampai bersumpah atas nama Allah ingin memotong sebagian anggota tubuhnya Hajar. Namun ketika amarahnya mulai mereda, Sarah pun bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Wahai suamiku, apa yang harus aku lakukan? Sedangkan aku terlanjur bersumpah atas nama Allah." Nabi Ibrahim menjawab, "Penuhi nazar sumpahmu." Sarah bertanya kembali, "Bagaimana caranya?" "Lubangi saja telinga Hajar," jawab Nabi Ibrahim. Demikianlah Sarah memenuhi sumpahnya. Terkait peristiwa ini, sebagian ahli ilmu menerangkan bahwa wanita yang pertama kali memakai anting adalah Hajar. Setelahnya, Hajar dipakaikan perhiasan berupa anting, dan Hajar nampak lebih cantik dengan anting tersebut. Ternyata Sarah kembali dilanda kecemburuan. Tidak ada pilihan lain bagi Nabi Ibrahim untuk memutus kecemburuan Sarah, melainkan dengan memindahkan Hajar dan Ismail ke Mekah, di sebuah lembah yang tidak berpenghuni dengan jarak 1000 km lebih jauhnya. Hal ini sebetulnya membuat Nabi Ibrahim tidak nyaman karena harus berpisah dengan anak yang baru beliau miliki setelah sekian tahun lamanya mendamba. Akan tetapi karena ini merupakan perintah Allah, maka Nabi Ibrahim mentaatinya dengan penuh keimanan. Berpindahnya Hajar dan Ismail ke Mekah bukan lantaran terjadi disebabkan Nabi Ibrahim melakukannya karena keinginannya sendiri, atau menuruti perintah Sarah disebabkan kecemburuannya. Apakah pantas bila seorang Nabi Ibrahim mendengarkan dan mematuhi Sarah, sementara tindakan Nabi Ibrahim sama sekali tidak masuk akal jika ada seorang laki-laki yang menuruti perintah istrinya untuk mencampakkan anak dan istrinya di tempat tandus yang tidak berpenghuni, tidak ada tumbuhan dan air, jauh pula dari dirinya, sedangkan bayi itu masih menyusui, sementara ibunya tidak melakukan kesalahan apapun. Lalu apa kata manusia tentang laki-laki tersebut? Jadi Nabi Ibrahim melakukan semua ini murni karena perintah Allah, tidak semata-mata menuruti keinginan Sarah. Kecemburuan Sarah hanyalah sebab dan bukan sama sekali alasan berpindahnya Hajar dan Ismail. Meski begitu, kecemburuan Sarah terhadap Hajar melahirkan banyak akibat yang baik.
Dalam relung hatinya yang paling dalam, ia berharap juga dikaruniai anak dari keturunan suaminya tercinta yang akan menjadi penyejuk mata keduanya, sekaligus menjadi saudara Ismail, akan meneguhkan kekuatannya, turut memikul tugasnya, menyertainya dalam keadaan senang maupun susah, serta masing-masing melaksanakan kewajibannya terhadap Rob dan ayahnya. Ia pun memohon kepada Allah dan meminta agar Allah mewujudkan angan-angan ini tanpa memperdulikan kondisi kemandulannya, sebab ia yakin bahwa tidak ada sesuatu di langit dan di bumi yang sanggup melemahkan Allah. Dialah Zat yang Maha Kuasa, melakukan segala yang dikehendakinya, dan Allah pun akhirnya mengijabah doanya dan meluluskan permohonannya. Sesungguhnya Dia Maha Pemurah lagi Maha Pemberi. Sepulangnya Nabi Ibrahim dari Mekkah, selepas membawa Hajar dan Ismail, hari-hari yang beliau lewati bersama Sarah tetap dalam keimanan dan ketaatan. Sampailah suatu ketika Allah menurunkan malaikatnya dari langit kepada Nabi Ibrahim. Malaikat utusan Allah tersebut datang sebagai tamu ke rumah Nabi Ibrahim, yang pada saat itu juga terdapat Sarah. Mereka menyerupai manusia dengan paras yang tampan, dan Nabi Ibrahim tidak mengenal siapa mereka. Menurut ulama tafsir, jumlah utusan tersebut ada 3, yakni Malaikat Jibril, Mikail, dan Israfil. Yang ketiganya merupakan malaikat terbesar yang Allah ciptakan dan yang paling mulia. Para malaikat tersebut mengucapkan salam keselamatan untuk Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim membalas salam tersebut dengan lebih baik. Sementara itu, Sarah yang tengah berada di dalam menyiapkan hidangan berupa daging anak sapi yang dipanggang. Tidak butuh waktu lama, Nabi Ibrahim pun menyuguhkan sendiri daging anak sapi yang dipanggang oleh Sarah tadi, sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quran surat Hud ayat 69. Selepas daging tersebut terhidang dan Nabi Ibrahim mempersilakan tamunya untuk makan, akan tetapi Nabi Ibrahim merasa curiga dan ketakutan karena tangan tamunya tidak sama sekali menjamah hidangan tersebut. Menyadari ketakutan yang melanda Nabi Ibrahim, para utusan itu pun berkata, "Janganlah kamu takut. Sesungguhnya kami adalah malaikat-malaikat yang diutus kepada kaum Lut." Mengetahui hal tersebut, Sarah yang sejak tadi ikut mendengarkan percakapan Nabi Ibrahim dan tamunya dari dalam, akhirnya keluar dan berdiri di samping Nabi Ibrahim, lalu tersenyum. Tidak sampai di situ, ternyata para malaikat tersebut juga menyampaikan kabar gembira kepada keduanya dengan lahirnya seorang anak laki-laki yang akan menjadi orang alim bernama Ishak dari rahim istrinya, dan setelah Ishak akan lahir Yakub. Nabi Ibrahim alaihissalam begitu bersukacita dengan kabar tersebut. Demikian halnya Sarah, bahkan ia lebih bahagia bercampur heran, karena dalam urusan seperti ini perasaan wanita lebih peka dibanding perasaan laki-laki. Sarah sangat terkejut, serasa mimpi ketika mendengar berita gembira ini. Ia bahkan tidak mampu menguasai diri. Terlebih dalam waktu yang bersamaan, ia diberitahu 2 berita gembira, bahwa bukan hanya akan memiliki anak, melainkan juga cucu. Maka demi menunjukkan keheranannya, ia memukulkan jari jemari pada wajahnya, seperti yang biasa dilakukan oleh para wanita, seraya berkata, "Sungguh ajaib dan mengherankan. Mungkinkah aku akan melahirkan anak? Padahal aku sudah tua, dan suamiku ini sudah dalam keadaan tua pula. Ini benar-benar suatu yang ajaib." Sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran surat Hud ayat 72. Ucapan Sarah ini bukanlah serta-merta perkataan tanpa keimanan, melainkan hal ini merupakan tasbih berupa pujian Sarah kepada Allah sebagai wujud akan pengakuan kemahakuasaannya dan sebagai rasa syukur
atas limpahan nikmat-Nya yang tak terhingga. Kalimat pernyataan ini bukanlah berarti tidak mempercayai atau mengingkari, tetapi hanyalah sebuah luapan rasa takjub yang luar biasa, dan pengakuan diri akan ketetapan Allah terhadap hamba-Nya yang tak berdaya. Jikalau kalimat ini sebuah kemungkaran, tidak mungkin Allah mengabadikannya sebagai salah satu ayat di dalam Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.